polisi sudah berangkat. Kita sampaikan aspirasi kita kepada Bapak Bupati karena harga retribusi neng pasar Kabupaten Tegal mahal, cukup mencekik para pedagang sehingga para pedagang menjerit dan tidak mampu untuk membayar retribusi. Oleh karena itu kami menuntut supaya diturunkan menjadi 50%. Setuju sedulur? Oke, demo kita kali ini tuntutannya turunkan harga retribusi, kembalikan ke retribusi manual sehingga para pedagang mampu untuk membayar retribusi, tidak punya tunggakan, tidak punya utang, bingung ditanggi, orang kerasa utang munine utang. Akhirnya kita warga pedagang menyampaikan aspirasinya kepada Bupati. Semoga kebijakannya akan muncul, akan memberikan kedamaian kepada warga pedagang. Hidup pedagang! Hidup pedagang! Hidup pedagang! Lopen iya, anak wong dagang prei tetep kokon bayar karcis. Company apa? Begini pegawai mang prei tetep digaji. Ya kayak bingung. Takbir! Takbir! Allahu Akbar! Semoga para pejabat kepentingan para pedagang-pedagang golek pacarnya. Tegakkan keadilan, masukan pedagang.
Ya kumpul di depan pendopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Tegal sama wakilnya dan semua jajarannya, yang terhormat lagi ibu-ibu, bapak-bapak pedagang se-Kabupaten Tegal, pedagang pasar ya Bu. Semangat Bu. Kita memperjuangkan ibu-ibu pasar semua, pasar Kabupaten Tegal, yang intinya berorasi mengenai tentang pasar, adanya pasar sepi, pasar kotor, pasar kurang bersih, pasar kurang layak. Intinya seperti itu. Retribusi naik terus, bangunan lele menteh, dagang sepi, pengunjung males karena lihat pasarnya kotor dan kita pedagang semua udah bersih, cuman bangunannya kurang layak. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan yang di sini, yang di luar pagar, yang di dalam pagar sehat selalu ya bapak-bapaknya, ibu-ibunya. Amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Semangat bapak-bapak yang di dalam pagar, Pak. Sehat selalu Bapak. Saya juga minta didoakan sama yang di dalam pagar ya Pak. Mudah-mudahan pedagang pasar, semua pasar sehat semua. Kalau sehat berarti pemerintahan ikut sehat. Adanya pemerintahan berjalan, pasarnya harus jalan ya Bu. Bagaimana pasar sepi kalau pedagangnya aja ngelamun, ngantuk, nggak ada yang beli. Dengan alasan pasarnya kotor, pasarnya kurang bersih. Pedagangnya ngeluh, retribusi naik terus-terusan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dari perwakilan pasar-pasar. Sebentar lagi acara dimulai. Sebelum acara dimulai, ada susunan acara. Yang pertama pembacaan yang doa, yang kedua langsung diteruskan oleh kantor Pemda Kabupaten Tegal. Monggo Pak Ugirun bisa memimpin acara doa bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sedulur KPH Pasar yang kula hormati dan Bapak Bupati serta semua jajaran, untuk pada siang hari ini untuk mengawali acara pada siang hari ini, monggo kita bareng-bareng mengawali doa agar dimudahkan semua kegiatan kita pada siang hari ini. Ala hadini ya walikunating sholih liridhalillahi ta'ala wa syafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya arwah sultani awliya min al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musallim wa nasin wa jamil jahil sabilillah wal malaikatil muqarrabin khususan sayyidina syamsul wali wa khususan wali wa bihadal qaryah Kabupaten Tegal khasah ولمنستان سبابي والجن بركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya Allah, dengan penuh kerendahan hati kami berkumpul pada siang hari ini ya Allah. Kami adalah hamba-Mu, para pedagang kecil di pasar tradisional yang sedang berjuang demi sesuap nasi, demi kesejahteraan pasar kami, keberlangsungan hidup kami. Ya Allah ya Sami yang maha mendengar ya Allah, dengarkanlah ya Allah keluh kesah kami sebagai seorang pedagang. Kami datang bukan untuk membuat kerusuhan, melainkan untuk menyampaikan aspirasi dari kami pasar tradisional kami mengenai kebijakan yang menimpa kami. Engkaulah ya Allah ya Karim yang tersembunyi, ya Latif
Ya Hakim, berikanlah kami kekuatan, ketenangan hati, kelancaran dalam menyampaikan tuntutan kami. Bimbinglah lisan kami agar dapat berbicara dengan santun, efektif, dan jauhkan kami dari emosi yang merusak perbuatan yang melanggar aturan. Ya Allah, ya Nasir, ya Maha Penolong, luruskan niat kami. Kami memohon pertolongan-Mu ya Allah, agar suara kami didengar oleh para pemangku kebijakan ya Allah kabupaten ini. Lembutkanlah ya Allah hati para pemimpin kami, agar mereka melihat realitas di lapangan, melihat realitas di pasar-pasar tradisional, dan memahami kesulitan kami, kesulitan para pedagang, dan mengambil keputusan yang adil serta berpihak kepada kami para pedagang pasar. Jadikanlah ya Allah perkumpulan kami ini sebagai majelis yang Engkau ridhai, yang membawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sehat? 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 Hidup pedagang! Hidup pedagang! Hidup pedagang! Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini panjenengan dari berbagai pasar tradisional yang ada di Kabupaten Tegal berkumpul ingin menyampaikan aspirasi-aspirasi yang terjadi di pasar-pasar panjenengan. Karena apa Ibu sekalian? Kami dari KP2R, Komunitas Pedagang Pasar Rakyat Kabupaten Tegal, sudah ketemu DPR, sudah ketemu Pak Sekda, sudah ketemu Pak Bupati, sudah ketemu dinas, tapi sudah 1 tahun ini tidak ada jalan keluarnya. Maka dengan sangat saya pedagang pasar tradisional Kabupaten Tegal dengan KP2R turun untuk menuntut satu kebijakan yang bapak-bapak terapkan di pasar selalu merugikan pedagang pasar. Betul? Betul. Makanya Bapak Ibu sekalian, tolong dengarkan kami. Kami sebagai masyarakat kecil, jangan selalu dikorbankan, sehingga kami akan menuntut. Maka saya dengan rasa kerendahan hati, Bapak Bupati bisa menerima kita, bisa mengabulkan permintaan kita. Yang pertama, turunkan restribusi pasar. Betul. Yang kedua, tolong pedagang yang ada di luar dimasukkan ke dalam pasar. Masukkan. Karena Bapak Ibu sekalian, restribusi sejak tahun 2021 naik di atas 100%. Betul. Apa yang kita dapat Bu? Pasar yo bodoh, pate becek, sehingga teman-teman Bapak Ibu sekalian tidak mau datang ke pasar. Kenapa? Yang pertama, pasarnya tidak layak. Yang kedua, tempatnya kalau hujan bocor Bu. Yang ketiga, pedagang yang di luaran berseliweran berdagang dengan sendirinya, tidak pernah ditata. Kenapa? Saya sudah 4 tahun berjuang tolong pedagang yang ada di luar masukkannya ke dalam pasar. Tapi sampai ke hari ini tidak ada tindak lanjut. Yang salah siapa? Yang salah adalah pemangku kebijakan. Karena apa? Membuat aturan, membuat regulasi, tapi tidak pernah dijalani. Bapak-bapak selalu dipenuhi. Nanti kalau restribusi saya naikkan, pelayanan tambah baik. Betul? Nyatanya omong-omong. Kenyataan apa yang terjadi dengan pelaksanaan restribusi Pak tahun 2021 sekarang masih carut-marut pelaksanaan. Besok tak dandani, besok tak perbaiki. Kenyataannya sampai hari ini apa yang terjadi? Kemarin janji dengan DPR Komisi 2 dengan dinas tanggal 1 Agustus pelaksanaan restribusi akan saya jalani dengan benar. Ternyata itulah makanya kami
KP2R, Komunitas Pedagang Pasar Rakyat Kabupaten Tegal, bersama pedagang pasar rakyat Kabupaten Tegal menuntut jalani regulasi. Takbir. Yang kedua, turunkan restribusi. Turunkan restribusi. Turunkan restribusi. Karena apa, Pak? Dengan panjenengan menaikkan restribusi, tidak ada hasilnya di pasar. Pasar yo bodol, AKP yo bocor. Makanya tolong, daripada panjenengan membohongi, tolong Pak, nurani Pak. Tolong nurani panjenengan. Ketika panjenengan menaikkan, berjanji ingin meningkatkan pelayanan, tapi nek bahasane pasar ki doblok. Ini daripada teman-teman nanti turun. Karena apa? Ini saya batasi, Pak. Kalau tidak saya batasi, 5.000, 10.000 bisa datang ke sini. Tapi nanti saya tunggu reaksinya Pemda Kabupaten Tegal, Pak Bupati seperti apa. Kalau toh memang kita dikesampingkan, turun siap. Turun siap. Turun siap. Terima kasih. Jadi saya sebagai Ketua Komunitas Pedagang Pasar Rakyat Kabupaten Tegal, marilah merapatkan barisan. Karena apa, Bapak Bu? 2 minggu yang lalu kami mendapatkan informasi tahun 2024 13 pasar tipe D sama E sama C mau dinaikkan jadi tipe B. Tolong ini dengan jangan seolah-olah dianggap enteng, karena tipe pasar mau disamakan jadi tipe B. Makanya kami mohon teman-teman merapatkan barisan, menyampaikan apa yang terjadi. Jangan dibohongi, jangan dibohongi, jangan dibohongi. Betul? Betul. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami berdiri sini bukan menuntut apa-apa. Yang kami tuntut adalah kebijakan yang panjenengan sampaikan di pasar-pasar, bahwa nanti ini dan itu dan ini. Tapi sampai hari ini apa yang kita dapat? Mediasi. Betul. Makanya jangan salahkan. Ada bapak-bapak aparat, kami datang ke sini Pak, ingin menyampaikan terima kasih kami dikawal. Ada bapak-bapak Satpol PP. Saya ke sini tidak ingin berbuat anarkis. Saya ke sini adalah menyampaikan yang terjadi di pasar. Bukan saya mengada-ada, enggak. Saya tidak ditunggangi politik, enggak. Tidak, ini adalah murni pedagang pasar rakyat Kabupaten Tegal. Betul. Jadi nun sewu, jangan ada anggapan pedagang ditumpangi. Sekarang pedagang pasar wis cerdas, Pak. Wis cerdas, tidak mudah diakusi, tidak mudah digembosi. Kami menyampaikan biayanya dari mana? Kita temongan Pak, kita urunan. Karena adalah salah satu aparat yang bertanya, demo sing biayai siapa? Nyong dewe sing biayai. Takbir. Pasar. Takbir. Kita iuran, ada yang membawa mobil, ada yang membawa minuman. Jadi kita tidak ada hal-hal yang menumpangi. Tolong dengarkan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin dari saya sebagai pembuka itu saja. Mudah-mudahan teman-teman pedagang pasar rakyat Kabupaten Tegal tidak saya sebut satu-satu. Semangat. Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sama pemerintahan daerah, tolong pasar mau jadi apa? Pasar tradisional Bapak Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, pasarnya kayak apa? Monggo jenengan Patinen di Bupati. bukan orang ngerti pasarnya kayak apa. Patinen di Bupati. Pasar sekali-kali Pak ditiliki, ditengok silaturahmi karo ibu-ibu pasar. Jon, pasar dia kayak ya Allah. Satu ulang kasing dogong larikan, subhanallah. Pasar apa-apaanan sih?
Wong pasar ke penting, sumber kehidupan itu pasar. Kalau nggak ada pasar, dari mana datangnya ekonomi? Oke? Semua ini berjuang demi menghidupi keluarga, Pak. Bapak Bupati, tolong dengarkan aspirasi kami. Turunkan retribusi, majukan pasar kami. Datangilah pengunjung agar pengunjungnya senang. Pengunjungnya banyak. nyembah kan nyalon. Boleh di tangan siji-siji. Jaluk izin. Pegawai mancing pasar ora apa-apa yang seneng. Aja pegawai ini mari ngemol bae, orang marani pasar tradisional. Di situ udah lengkap, ada ikan basah, ada kerupuk, saya yang jualan kerupuk. Kerupuk mayoritas ada yang makan, bukan orang setruk aja, semua makan kerupuk. Oke? Saya mewakili pedagang pasar Jatilaba. Pasar Jatilaba udah ke bawahnya dari jalan itu udah turun, Pak. Turunnya udah 60 cm, anjo kedungannya semeter. Pasar nang gronggongan, ya siapa ngunjungi males so. Dolane dhuwur, pasare kungkum. Apa nyong lagi rekreasi nang kucir nah. Pemerintah ngerti ora, Bu? Pemerintah harus memahami keadaan pasar dan pedagang kecil. Pasar tradisional itu udah tertindas sama pasar murah, pasar pagi, pasar anyar, pasar malam, pasar pirang-pirang pasar. Intinya kita pegang pasar kita sendiri. Aja macam-macam karo emak-emak. Emak-emak anggar bisa bot. Melurutnya atok kenapa? Buat dikabrak. Hidup Mama! Hidup! Hidup pedagang pasar! Hidup pedagang pasar! Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, stop ngaten ya, Bu. Tetap buang pasar, stop. Tetap buang pasar, stop. Hidup buang pasar, stop. Hidup pedagang pasar. Ya, untuk selanjutnya. Bapak Ibu pedagang pasar yang saya hormati, ini adalah kesekian kalinya kami menghadap kepada dinas, kepada DPR, termasuk kepada Pak Bupati. Untuk itu, kali ini kita berdemo, kita turun ke jalan, kita suarakan, dan kita harapkan kebijakan dari Pak Bupati. Untuk itu, kami dari KP2L sudah menyiapkan tuntutan yang segera, yang secepatnya Pak Bupati penuhi. Orang masuk untuk mewakili panjenengan untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan, dan mohon doanya kami akan menyampaikan tuntutan dan mesti berhasil, mudah-mudahan. Kami mohon doanya. Semangat. Adapun beberapa tuntutan yang akan kami sampaikan kepada Pak Bupati. Yang pertama, turunkan retribusi sebesar 50% untuk semua pedagang. Yang kedua, kembalikan sistem penarikan retribusi ke dalam sistem karcis atau penarikan manual. Hapus sistem retribusi. Retribusi adalah peluang untuk korupsi, peluang tidak ada keterbukaan, pilihan tebang pilih. Kemudian yang ketiga, berlakukan retribusi hanya berlaku saat kita berjualan saja. Tidak ada catatan tunggakan, tidak ada surat izin. Orang kerasa ngutang, nama diutang. Orang izin kayak gue pemerintah. Kami sudah lelah, ya. Untuk itu ini akan kami sampaikan kepada Pak Bupati untuk segera direalisasi. Kemudian kami menemukan adanya kejanggalan
lembrakan yang aturan mainnya 350 kemudian ditarik menjadi 1000, sisanya kemana? Untuk itu kami menuntut segera audit retribusi lembrakan dari tahun 2020 sampai sekarang. Kemudian yang kelima, segera penataan dan penertiban pedagang di sekitar wilayah pasar untuk semua yang masuk ke dalam pasar untuk kebersamaan. Kemudian yang keenam, supaya ada perhatian dari pemerintah mewajibkan pegawai pemerintah untuk belanja di pasar. Pasar itu milik kita semua. Jangan pegawai itu belanja online. Pasar tradisional ditiliki, pasar tradisional ditukuni. Aja mung dolanan HP tutul, pasarnya ditiliki. Kemudian yang terakhir, anggarkan untuk perbaikan dan rehabilitas pasar supaya segera direhab dan diperbaiki. Untuk itu kami tadi sudah dipanggil untuk masuk. Mohon doanya Bapak Ibu sekalian supaya ini bisa berhasil terrealisasi. Syukur-syukur Bapak Bupati bisa berbicara langsung di hadapan kita semua. Saya kira itu nanti bisa dilanjutkan oleh teman-teman. Kami mohon izin untuk masuk, untuk menemui Pak Bupati, untuk bernegosiasi, untuk bisa merealisasikan tuntutan kita. Terima kasih. Insya Allah mulai kita tuntut, mudah-mudahan kalau janji wajib ditepati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esteko. Iya Pak, atung-atung amal Pak. Bapak Herman. Atung-atung amal loh Pak. Mau Iya ini ngapa rumah nyalon Pak. Seharusnya pasar ya dijadikan pasar semestinya Pak. Janjinya Pak Khalid Pak Jare. Iya, barang wis dadi Pak Khalid olahraga tok. Barometernya masih Bapak-bapak bila ada kata-kata yang kurang itu aspirasi daripada budak. Nah ini masuk Pak Bupati ini. Kita masuk di sekretariat. Yang kami hormati pula perwakilan dari pedagang pasar se-Kabupaten Tegal yang hadir pada kesempatan siang hari ini, mewakili teman-teman yang seluruhnya ada di depan. Ada 7 perwakilan yang mewakili teman-teman. Izin Pak Bupati, siang ini teman-teman dari pedagang pasar aspirasi usulan dari pedagang pasar, dan usulan ini alhamdulillah diterima oleh Bapak Bupati, Bapak Wakil dan Bapak Kapolres. Dan kesempatan ini kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Bupati untuk menyampaikan beberapa hal dan beberapa poin yang akan disampaikan oleh Pak Bupati kepada perwakilan pedagang pasar se-Kabupaten Tegal. Terima kasih. Kesempatan kami serahkan kepada Pak Bupati Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya hormati Wakil Bupati Tegal, Bapak Kapolres Tegal, Kepala Dinas Dinkop UKM dan Asisten 2, yang saya hormati perwakilan dari Komunitas Pedagang KP2R Kabupaten Tegal, Komunitas Pedagang Masyarakat Kabupaten Tegal, yang hal ini diwakili oleh 7 perwakilan sesuai dengan tuntutannya, ada 7, berarti nanti baca satu-satu. Yang saya hormati ada salah satunya Pak sini Pak Hadi, Pak Herman, ketuanya Hadi, Ketua KP2R, Pak Herman, divisi, terus Mas Kayman ya mantap kesaan, terus Pak namanya sepaan jelasin pasal penjagaan. Kalau itu Kayman ya Pak, tiga-tiganya ini Menjasem, Kayman, Haji Narudin penjara, Pasar Menjasem, terus Jatilaba, Bu Lestari, Bu Esti, Pak Imam Fauzi dari Pasar Bawang, Pasar malamnya, Pasar pagi ya, aktivitas sayur, ya sayur yang di sepanjang jalan, ya yang di depan, ya yang di depan, ya yang soal banjir, ya yang sampah Pak. Kita bapak-bapak ibu yang tidak bisa saya ucap satu juga dari teman-teman rekan-rekan media yang saya hormati, saya banggakan. Ini Bapak Ibu, pertama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Tentunya Bapak Ibu hadir bersama teman-teman dari KP2R ini dengan tujuan yang baik, pastinya untuk bersama-sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tegal, memajukan Kabupaten Tegal, menyampaikan aspirasi, menyampaikan unek-unek tentang selama ini bagaimana birokrasi, pelayanan, hak kewajiban panjenengan dapat sebagai pedagang yang menggunakan fasilitas pemerintah Kabupaten Tegal. Tentunya kami saat ini mencatat dari 20 Februari 2025, berarti ini berapa? Ini tanggal 9, 11 hari lagi persis 10 bulan Pak. Kalau panjenengan tanya apa sih pemerintahan saat ini yang sudah dilakukan, jelas hal yang dilakukan kami, yang kebijakan kami, bicara kebijakan kami dari pertama menjabat adalah revitalisasi pasar bawang. Itu pasar bawang ini itu amanat kami menggunakan waktu itu Impres nomor 1 tahun 2025. Awalnya tidak ada judul itu, kami tambahkan. Terus Preman yang banjir juga sudah kami atasi. Terus yang ketiga Magasari itu yang banjir juga sudah kami atasi. Selain itu juga ada beberapa kegiatan yang pelanggaran di tahun ini ada 17 paket dengan total 3,2 miliar. Ya, 3,2 miliar. Ya. Ini Bapak Ibu bahwa kami ingin mendengarkan, nanti kami ingin mendengarkan aspirasinya panjenengan, kami ingin mendengarkan saran masukan panjenengan semua, tentunya sebagai bahan evaluasi kami pemerintah Kabupaten Tegal agar kebijakan-kebijakan tentunya tidak memberatkan pedagang, itu wajib hukumnya. Yang kedua juga panjenengan membantu kami dalam proses pembangunan Kabupaten Tegal. Karena apa? Karena bicara retribusi juga adalah masuk dalam instrumen pendapatan asli daerah, Bapak Ibu. Itu bicara retribusi, masuk dalam instrumen pendapatan asli daerah. Butuh apa sih? Butuh yang membangun jalan, membangun
pasar baru itu hasil dari pendapatan asli daerah. Oleh Pak Irman sudah apa mantan anggota dewan? Harusnya pasti apa? Pasti apa? Nah, bicara perda, ini saya sedikit mengulik, tapi saya nggak bahas semua, nanti saya ingin dengar dari jalan. Bicara perda tentang retribusi ini adalah yang bikin kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Tentunya dibahas juga di anggota dewan. Itu saya kira Pak Irman hafal hal demikian. Jadi menanggapi sedikit tentang ada satu tuntutan penurunan tarif dasar ini, terus kamu menjadi dilematis Pak bagi kami. Kenapa menjadi dilematis? Di satu sisi kebutuhannya sama, tapi kami mengalami juga koreksi dana transfer. Koreksi dana transfer sebanyak 244 miliar. Ini nanti ngomong dan bosan ngomong gitu. Tapi gak apa-apa, biar kita sama-sama memahami. Koreksi dana transfer 244 miliar. Sehingga instrumen pendapatan asli daerah ini menjadi sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu. Tentunya ketika ya selalu ada konsekuensinya, tapi harapannya bahwa semoga aspirasinya Panjenengan juga bisa kami terima, nanti akan kami kaji agar ya menemukan win-win solution. Bicara kondisi pasar saat ini memang agak apa sih perlu diperbaiki. Ya, sangat banyak yang perlu diperbaiki. Kemarin pasar bawang saja menerima anggaran 885 juta saja di PR masih kata, Pak. PR masih banyak. Tapi ya ini menjadi PR kita. Jadi memang kondisi existing pasar saat ini masih banyak yang perlu disentuh. Kami memahami bahwa mungkin harapannya Panjenengan dari usia masuk pasar kan berapa, harapannya bisa lebih banyak diprioritaskan untuk juga perbaikan pasar. Kami sangat memahami, dan kami sangat mendukung itu. Kami juga lebih fokus di pembangunan infrastruktur. Tentunya pembangunan infrastruktur ini juga saya kira menjadi hal yang krusial bagi pasar. Karena apa? Ayo dalannya halus, mau senang mari pasar dulu. Iya. Ayo dalannya apik, orang mari pasar senang. Iya. Yang atas yang mau nekari tuku barang, nah dalannya rusak online virus. Dan gara-gara dalannya apik, jadi mari pasar. Gara-gara drainase ning pasar Payaman orang banjir sing dong ya wong males mono lah banjir. Tapi karena orang banjir terus wong jadi mari pasar. Jadi ini sebuah proses keterkaitan Bapak Ibu ya. Pembangunan infrastruktur juga mendukung semangat daya beli, semangat belanjanya masyarakat. Itu saja Bapak Ibu sebagai pembuka untuk saya, untuk kita semua. Moga Panjenengan hari ini menyampaikan aspirasinya agar bisa didengarkan kami dengan seksama, bisa kami pahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang kami hormati Bapak Bupati dan Wakil dan Pak Kapolres serta jajaran di pemerintah daerah pemerintahan. Yang ingin kami sampaikan Pak Bupati bahwa kami sudah rentetan dialog dari dengan kepala dinas sampai di dewan, sampai dengan Kasubda, sampai dengan anggota dengan kemarin terakhir dengan Pak Bupati, itu ya. Artinya keresahan itu belum masih ada di lingkungan para pedagang pasar, sehingga mereka memang mendesak, ya sudah percuma ngomong-ngomong gitu nih, akhirnya mendesak supaya adakan aksi. Karena biasanya kalau ada aksi didengarkan, Pak,
Tapi kalau dialog enggak. Saya dengarkan. Enggak, kalau dengarkan ya kata teman-teman itu. Dengarkan pasti. Maka saya sampaikan gini Pak, tuntutan kami. Yang pertama tadi mungkin Pak Bupati sudah baca, turunkan tarif dasar retribusi sebesar 50% di semua tipe. Nah ini dari 2021 tuh, dari 2019 dengan Perda 2001 itu naik 150% Pak. Jadi di 2021 kita sudah mulai dengan Pak Harti sudah mulai mencoba, karena kami juga tidak pernah dialog untuk membahas Perda 2001 itu. Nah, sampai kemudian di 2023 juga ada Perda nomor 9. Ya. Itu juga tidak sudah dirubah 2001 ke 2023 itu sudah dirubah. Nanti yang terakhir berarti yang dipakai adalah Perda nomor 11 2023. Kemudian ada Perbu nomor 10 dan ada 2022 dan Perbu nomor 5 kemarin yang 2024. Ini Perbu nomor 5 ya. Ya. Jadi ada 2 Perbu yang terkait dengan itu. Ini. Maka tuntutan kami tadi ini memang sudah naik 90%, artinya dari Rp200 menjadi Rp500 per meter di kios di kelas tipe A. Sampai kemudian lempak itu hanya Rp350 per meter. Maka ini yang kami tuntut menjadi keresahan. Nah, apalagi kalau kemudian kondisi pasar sepi. Karena memang kalau menurut saya, analisa saya bahwa pemerintah hanya memperhatikan satu terkait dengan fisik. Tetapi bagaimana manajemen pasar supaya pasar ramai, bagaimana sebagainya, itu tidak dilakukan. Fisik sebelumnya kalau secara ini tidak begitu dirumitkan sekali sama teman-teman pedagang pasar, Pak. Bocor ya apa-apa lah, yang penting ramai gitu ini. Dan itu tidak ada, kalau langsung lihat, hampir tidak saya temui program untuk bagaimana meramaikan pasar. Ini yang pertama, sehingga ini menjadi tuntutan yang sangat besar, Pak. Jadi semuanya hampir. Nah, kalau pasarnya ramai, pedagang sudah, mungkin Pak Wagub sudah keliling ke pasar-pasar, nggak masalah. Gitu kan ini. Ini yang pertama. Sehingga kami menuntut supaya retribusi ini diturunkan 50%. Gitu kan ini. Di tipe pasar, kemarin ada informasi bahwa tipe pasar itu mau disamakan, Pak. Dari D sampai ke B itu disamakan dengan B. Artinya tarifnya itu berarti sama dengan tipe B. Apa iya? Yang kedua, Pak, lanjutnya Pak. Yang kedua, kembalikan sistem penarikan retribusi dengan cara manual, karcis. Artinya gini Pak, mungkin laporan di lapangan itu, jadi pedagang bayar itu tidak dikasih, padahal namanya eret, ya kan? Nah mestinya sesuai dengan perda itu, pedagang bayar dikasih bukti transaksi, bukti pembayaran. Nah sekarang tidak dicatat Pak, dicatat manual gitu ininya, kemudian baru dari saya informasi dari UPTJ, dari UPTJ ke Bank Jateng atau kemana, ke Kasda, nah itu pakainya eret. Nah penyelewengan terjadi di sini Pak, bisa saja sampai 10.000, ditulis 5.000. Dan ini kasus Pak, di Pasar Bojong pernah sampai 50 juta, di 150 juta, gara-gara persoalan ini Pak. 150 juta? Iya, artinya ada dipakai oleh oknum penarik. 150 juta? Iya, di beberapa pasar ada banyak kayak gitu. Tahu berapa barangnya Pak? Apanya? Di Bojong. Iya, tahu berapa itu? Ya, ini saya benarkan, di Pasar Bojong itu tidak 150 tapi 57. Iya, terus? Nah itu prosesnya dari pedagang bayar ke petugas disetorkan adminnya yang tidak nyata. Adminnya siapa? Putrane UPTD yang lama, Pak Murini. Sekarang mungkin sudah dikeluarkan. Admin itu tidak ada, tidak tahu kan? Ya jadi Pak, intinya di situ sumber penyelewengan Pak. Oke lah kami, apalagi kalau kartis yang dari eret itu 5 hari sudah hapus Pak. Ini maka bolehlah silakan dari UPTD ke ini pakai eret. Tapi dari kami kartis sehingga kami bisa simpan Pak.
Karena kasus-kasus yang terjadi sekarang di tadi itu kami nggak punya bukti apa-apa. Gitu Pak. Jadi dikembalikan sikatnya seperti itu. Dan ini menurut saya sangat susah gitu ya diterima oleh teman-teman pedagang, bayar, dicatat kayak gitu ininya. Dan ternyata terjadi banyak pelayanan. Pak, saya potong Pak biar satu-satu ini biar kita membuka tabir. Ya. Pak, jenengan nyetona tidak dapat bukti bayar. Ya. Tidak dapat. Hari misalkan gini, ini kan tuntutannya panjangan ini untuk dikembalikan ke Kajis. Jelas, mohon maaf, ini sebuah menurut saya kemunduran lah. Ya kemunduran. Karena apa? Kemarin kita MCP KPK saja, jangankan RRU di pasar yang dibahas Pak, parkir saja itu sudah disuruh untuk cashless. Ya, sehingga ini kan menjadi pertimbangan kita bersama. Kalau kita kembali lagi jelas kena translate. Ya, ini kok malah kemunduran gitu. Misalkan Pak, tetap cashless, tapi sistemnya yang diperbarui. Ketika orang bayar ngetek, misalkan kayak di tol gitu loh, di pintu tol kan kita ngetek pakai e-money, terus waktu stopnya itu kira-kira diterima nggak teman-teman? Ya ngomong apa? Ini kita sifatnya diskusi ya, biar di sini ada poin-poin yang ada jawabannya. Jadi sebenarnya tahun 2020 Pak, atau di ke belakang, tahun 2020 itu pasar yang diterapkan di Kabupaten Tegal ada dua. Jadi pasar PPK sama pasar ya. Memang saat itu betul-betul ada tanda bukti seperti kartu ATM. Jadi pedagang nanti bisa. Gelombang yang kedua, hal-hal itu sebenarnya ketika dalam sosialisasi itu katanya mau juga seperti itu, tapi prakteknya tidak. Nah, dari situ kami pun sebenarnya sabar, karena saat itu baru beberapa pasar. Saat itu dari dinas, saat jadi kepala dinas industri itu ngasih barcode di masing-masing lapak, sehingga nanti pelaksanaan petugas itu barcode aja pakai impos di masing-masing lapak dan pasang semua Pak, sekabupaten Tegal. Tapi apa daya Pak? Itu hanya tempelan, tidak bisa. Tempelan saja karena tidak ada dimakan apa ditempelkan di lapak-lapak itu seharusnya pakai alat impos kan ditempel gini. Oh Bapak A ada 1 sekian itu kan disitu kan keluar setruk. Tapi ternyata enggak pernah dipakai. Malah dalam perjalanan itu menggunakan kertas apa yang telah disampaikan ditulis. Ya, sehingga apa yang terjadi? Pasar Majasem sekecil itu 2 kali dalam pembentukan dana tidak disetorkan. Karena saya dari korban berapa? Yang tahun pertama kita sebutkan karena saya sudah kerem dan apa? Ini kan jenengan sampaikan karena supaya saya dengar. Jadi saya tahu mana pemainnya, mana sindolanan. Copot sekali. Saya sampaikan. Yang pertama staf namanya Purnomo. Siapa? Purnomo. Majasem. Purnomo. Ya. Yang kedua Sawi. Siapa? Sawi. Terus ini dua karena yang kami lakukan di pasar. Nah karena kenapa saya brutal? Karena saat itu saya ditakdir ada tunggakan, saya punya lapak, punya lapak, kok tunggakannya akan sampai 1 tunggakan hampir 500.000. Logika tidak masalah. Padahal dengan bayar. Nah makanya saya tak ultimatum 2 hari tidak rampung saya lakukan. Sama mereka, ya. Purnomo Sore itu? Ya, bukan, si Purnomo Raja dulu. Purnomo. Ya, lah setelah ganti nama Nisam itu juga terjadi. Saya sebenarnya tidak tahu itu, karena saya dikabari UPT 2 di pasar Majasem misalnya tunggakannya akeh. Duh, orang mungkin karena saya tahu satu persatu. Satu kebiasaan ya. Lah setelah tak sampaikan ternyata di situ ada tunggakan 12 juta. Nah inilah sing saya mengatakan Pak Herman harus kembali ke manual karena kami sebenarnya tidak menolak sistem perbaiki dulu. Ya. Sampai sekarang carut marut yang ada di lapangan. Ya. Intinya gini Pak Bupati, jadi model
retribusi banyak persoalan. Iya. Jadi dulu kemarin Pak Tadi sudah per 1 Juli sudah semuanya alat ada semua. Tapi sampai hari ini sudah tidak. Jadi ini ketidakmampuan atau ketidakberesan di dalam pelaksanaan retribusi. Ya. Saya lanjutkan ya Pak Bupati. Ya, lanjut. Dah, ini ketemu. Ya. Retribusi hanya berlaku pada saat berjalan bersuara. Nah ini di Perpu nomor 5 nomor 10 2022 itu menyatakan bahwa tarikan retribusi itu setiap hari. Padahal petugas penarik retribusi itu kalau hari Minggu nggak narikin. Nah, sementara kami harus tetap bayar. Seninnya minta didobel. Yang kedua, penarik retribusi itu berangkatnya jam 9 dan 10 yang kemudian pedagang sudah pulang. Nah ini juga menjadi nanti ditagih atau di dalam bentuk tunggakan. Ini, jadi ditarik di saat berjualan saja. Jadi ditarik pada saat berjualan. Kalau boleh usulan dulu, kalau nggak salah usul dari dinas itu di 2019 itu hanya 28 hari Pak. Sekarang berarti kan kalau setiap hari itu berarti pedagang tidak boleh libur. Petugasnya libur, tapi pedagangnya nggak boleh libur. Karena kalau libur tetap harus bayar retribusi. Itu di Perpu nomor 10 2022 itu setiap hari. Ya. Berjualan atau tidak itu berarti ditarik. Nah, kami minta supaya ditarik retribusi itu tatkala berjualan dan tidak dianggap tunggakan. Yang seperti sekarang ini ramai karena hampir seluruh pasar kabupaten itu ditagih tunggakan. Itu kapan ditagih Pak? Apanya? Ditagih kapan? Ini bulan-bulan ini semuanya hampir seluruh pasar kabupaten ditagih Pak. Dari tunggakan. Terus ada yang merasa sudah bayar tapi tetap ditagih? Ada modelnya, ada yang model perorangan Pak. Misalnya pedagang pasar yang kalau menurut saya tidak berani ngomong, tidak takut lah bahasanya. Ya. Bayar Pak, ada di pasar Pariaman 2.200.000. Padahal setiap hari udah ditagih. Ya, memang ada tunggakan. Tadi tidak semuanya jadi untuk menghindari tunggakan. Ya, jadi jangan sampai kemudian itu dihitung jadi tunggakan. Dan ini meresahkan Pak. Sekarang ini meresahkan apa? Dituntut demo itu karena ada tunggakan yang sekolah bentar itu ditagih tunggakan. Uang untuk membayar retribusi yang harian aja nggak kuat. Apalagi tidak jualan suruh bayar. Apalagi sekarang ditagih dengan jutaan. Berarti itu jutaan udah jualannya lama. Ada lucu Pak. Untuk tokonya ditagih itu 295 hari. 295 hari. Nah, kita setahunnya kan 265 Pak. Sampai setahun. Iya kan lucu Pak. Ada di Balamuan misalkan. 2 tahun hampir. Pedagang ini warung kalau dihitung dengan tagihnya berarti dia tidak buka selama 8 bulan. Ya lanjut Pak. Saya lanjut Pak. Dan 1, 2, 3 ini 1, 2, 3 itu mestinya tuntutan kami adalah bagaimana Perpu itu direvisi atau dirubah terkait dengan pelayanan retribusi pasar, direvisi atau dirubah dengan mungkin Perpu yang baru. Yang keempat, audit retribusi lemprakan dari tahun 2020 sampai 2025. Lemprakan itu ngapunten, saya contohkan, jualan tahu itu nggak ada semeter, tapi bayarnya minimal 1.000 atau 1.500. Ini. Dan tidak ada lemprakan ini yang mendapatkan surat izin. Ini ya. Jadi dia menyampaikan situ nggak pernah, kan harus dia per meter. Kalau lemprakan itu per meter 310. Nah bayarnya 1.000 atau 1.200. Nah sehingga ini perlu diaudit Pak. Ngapunten Pak. Apakah dia bayar punya eret nggak? Mestinya dalam perda itu kios, los dan lemprakan itu masuk dalam eret. Tetapi untuk syarat eret itu harus ada surat izin menempati seperti kios. Itu hampir semua ini nggak ada. Nggak ada. Uangnya masuk ke mana sih? Nah ini Pak. Per meter ini bukan branding, karena kalau merupakan itu kan tidak menetap, kadang jualan kadang enggak. Yang diukur itu meter terus jualan terus Pak. Itu alasan itu
Terus iya, uang yang ada barcode aja, ada penyelewengan lagi yang ada barcode. Ya monggo Pak, kami lanjutkan Pak. Ini menjadi catatan Pak, karena itu menjadi catatan kami. Sementara mereka kadang-kadang jualan dilemparkan kios kami Pak. Ya, dia sudah dapat uang, saya itu lininya, kami yang ditagih. Yang kelima Pak, penataan dan tadi ya, saya tegaskan 1, 2, 3 itu kami mohon Pak Bupati untuk merevisi atau merubah perpu. Kemudian yang kelima, penataan dan peninjauan pedagang sekitar wilayah pasar. Nah ini yang dari dulu Pak. Memang saya akui bahwa Pak Hadis juga kerepotan untuk menata pedagang-pedagang yang ada di luar, terutama itu ini dari Bundaran, Bumi Jawa, Selawi dan seterusnya itu. Ini maka mohon kami ada program bagaimana menata buka. Saya contohkan misalkan di penjara misalkan, kenapa nggak ditutup aja? Yang dari sentra itu, karena orang mau beli itu tinggal di motor, beli ikan ada, beli ini ada gitu ininya. Gitu. Drive-thru. Iya. Itu Pak. Yang keenam, mewajibkan ASN untuk berbelanja di pasar. Ini bukan mungkin sekali dalam sebulan. Kamu ke program panjenengan juga dulu pernah tuku beli dewek, uangnya dewek gitu ininya. Yang mungkin belanja di mall juga termasuk uangnya dewek gitu ininya. Tetapi untuk meramaikan pasar, orang ketang sudah pisan. PNS diminta misalnya dengan 100.000 datang ke pasar. Kalau 15.000 maka hari itu atau di bulan itu ada putaran 1,5 miliar. Ya, kalau kami di pasar hitungannya ada 10 sampai 15 pedagang Pak. Putarannya kalau rata-rata dari omsetnya sekitar 300 saja lah. Itu ada 3 miliar atau 4,5 miliar gitu ininya. Kalau itu menjadi perhatian, maka saya yakin masyarakat ekonominya akan lebih baik gitu ininya. Kemudian yang ketujuh, menganggarkan untuk perbaikan dan perawatan pasar secara berkala setiap tahun dari alokasi retribusi pasar yang masuk di setiap pasar. Kami dulu mau pembahasan RPJMD, kami menyampaikan bahwa ada sekian persen dari retribusi pasar itu yang kembali kepada pasar yang bersangkutan, sehingga sekarang ini kalau ditanya Pak, ada bocor gitu ininya, anggarannya tidak ada. Di UPTD memang tidak hanya UPTD pasar yang tidak memiliki anggaran Pak Bupati. Jadi hanya UPTD pasar yang di situ tidak ada anggaran, ngelola anggaran maksudnya nggak ada. Yang lain UPTD hampir ngelola anggaran, gitu dan ini. Maka kami mohon ada alokasi. Kalau tidak salah 2008 itu pasar menempati pendapatan kedua setelah pajak. 2008 kalau nggak salah. Itu setelah pajak itu retribusi pasar ekonominya. Nah maka sekali lagi ini terkait dengan penataan perawatan pasar ini. Tadi saya katakan bahwa sebetulnya program yang dibutuhkan kami itu adalah dengan adanya online, dengan adanya orang dodolan ke rumah-rumah, apalagi sekarang nanti ada koperasi merah putih, ya, ada sembako di itu, ada produk lokal desa yang bersangkutan, maka warga desa mungkin akan belanja ke koperasi merah putih gitu ya. Maka mohon ada program, ada insentif dari pemerintah untuk bagaimana pasar ini menjadi ramai. Contoh misalkan dinas misalkan membuat atau pemerintah membuat video misalkan di TikTok apa, ini loh pasar tradisional lengkap, pantuku apa beri anak gitu loh ini. Ya promosi. Itu bentuk, artinya bentuk manajemen marketing di situ. Yang kedua misalkan buatlah spanduk misalkan di pasar, yuk belanja di pasar keren misalkan. Itu supaya masyarakat gitu ini. Nah, sehingga perlu ada antisipasi dengan kondisi yang saat ini. Pak Wagub kemarin katanya pernah muter pasar itu, ternyata persoalannya ada mentalitas pembeli yang berbeda. Sekarang minta online kayak gitu. Karena memang tadi di mana saja ada, maka ini perlu antisipasi dari pemerintah. Jangan sampai kemudian pasar ini nanti akan bubar, Pak. Ini ya. Saya yakin bisa bubar, Pak. Pasar tradisional ini. Kalau kemudian pemerintah tidak perhatikan tadi. Nah, sementara UPTD, Pak, ngapunten loh, tugasnya hanya menahan retribusi, Pak. Tidak ada yang lain, Pak. Tidak pernah tanya apa, panjenengan betulnya payu ke orang, nggak ada. Hanya menarik retribusi. Itu deninya.
Jadi menarik kalau yang ini apa semut. Kenapa? Dan ini Pak, dari Medan dicicip. Dan rata-rata dulu itu penarik retribusi itu daftarnya dulu adalah petugas kebersihan. Pak. Contoh di Sawi itu hampir semuanya petugas kebersihan. Yang kemarin difungsikan itu untuk penarik retribusi. Nah maka ini tuntutan kami. Mohon Pak Bupati mensikapi ini. Itu yang kemarin dengan ketemu Pak Bupati terakhir mau dikaji. Gitu nih. Sebetulnya tinggal Pak Bupati kalau ada kemauan merubah perpu, ngapunten loh Pak, ngapunten Bu, itu ngajari bukan, merubah perpu atau merevisi perpu terkait dengan pelayanan dasar retribusi di pelayanan pasar. Itu akan lebih mudah karena buat perda mungkin perlu butuh waktu, tapi dengan buku itu lebih mudah. Induknya di perda itu pasar bilang tapi secara ini kami pernah konsultasi bahwa kalau terkait dengan substansi perda memang harus merubah perda. Tapi karena ini besaran retribusi, maka bisa dengan merubah perpu. Itu ini. Namun saya kira itu dan kami mohon Pak Bupati, kalau terutama tuntutan 1, 2, 3, 4 tidak terpenuhi, kami akan tetap berjalan Pak. Akan aksi ada lanjutan ininya. Kalau ini kami berharap dalam 10 hari ini ada tindakan yang lebih jelas dari Pak Bupati. Kalau tidak maka kami akan tidak akan mogok, tidak akan bayar retribusi. Ini. Mohon Pak Bupati nanti disampaikan statementnya Bupati terkait dengan tuntutan kami disampaikan di masa aksi damai. Matur nuwun Pak. Oke, terima kasih. Pak bisa menyerahkan Pak. Jangan dulu. Mau salah-salah. Oh iya. Bukan Pak, sampel. Izin Pak, 1, 2, 3. Sampaikan itu, bahkan beberapa kali termasuk waktu audiensi kemarin saat tidak berjualan dia tidak usah ditanya. Faktanya Pak, ada dispensasi, tapi kan ada dispensasi, namun kan dengan betul dengan data hukum, misalkan panjenengan apa sih hajatan, dia nggak harus surat dulu, surat pernyataan apa, terus rekaman RT apa berian. Sebetulnya nggak mau. Pak Rudi. Apa ya Pak Rudi? Pak Rudi pernah mengungkapkan katanya tiap bulan kami selalu menandatangani dispensasi loh. Tapi teman-teman di pasar tuh banyak. Ternyata mungkin ditutup di sana loh Pak. Makanya potong kompas aja Pak, daripada ini aturannya libet begini. Mendingan itu saja, aturan tidak harus tiap hari saja. Pak Rudi, kan kami ini bupati wakil tidak bisa sampai ke teknis. Bapak jenengan ini teknis gimana orang gue ini? Jadi ke semua petugas sudah disampaikan bahwa format itu kita silakan. Iya. Terus kepada pedagang yang berhalangan karena ada alasan tertentu itu mengajukan dispensasi. Dan kami di Dinas Lalu Monitor itu hampir setiap hari ada dispensasi masuk ke kami. Terus? Dan itu langsung masuk di sistem. Berarti proses itu di kacamata kami sebenarnya clear gitu. Tapi ya kalau yang sampaikan kok sampai ada yang ditumpuk itu, mohon nanti bisa diberikan jelasan, jangan hanya sekedar menyampaikan secara umum, harus detail gitu loh, dari ibu siapa, tanggal berapa, kan ya gitu Bapak. Kan ini sebagai data Bapak, nggak bisa asumsi. Makanya kalau menurut saya Pak Bupati merubah itu Pak. Kalau Bupati mengkonsen bahwa jangan terkait libur, sudah tidak ada baik di sana. Soal itu dirubah. Nggak ada pedagang maunya nggak ada izin. Yang penting kalau nggak buka, ya nggak bayar. Kalau kita bayar kayak gitu maunya gitu. Repotnya di situ Pak. Hari orang mantap orang bayar. Iya. Justru itu yang jadi celah korupsi nanti Pak.
terus mau ngakunya petugas, mau maaf petugas sekarang ngomongin jenengan ribut terus padahal maka itu di satu sisi memang keadaan. kalau jenengan nggak bikin surat, saya susah ngontrol anak gua Pak. Nah kok jebule jenengan makan terus anak gua, mohon maaf ada oknum yang nakal namanya jenengan ribut terus. Ganti anak gua coba. Dikasih perbuatan ini kira. Kami suruh ngawasi Anda. Enggak, bukan gitu, tapi ini kan supaya kita kan cari win-win solution Pak. Jenengan juga diberikan apa ya, kemudahan, kita juga pengawasannya. Kalau jenengan nggak bikin surat, nanti anak gue di bawah, mohon maaf loh Pak. Jadi saya bukan sujud, tapi kan ternyata ada kejadian demikian. Maka malah kalau artis itu kemudian benar, RFI benar, itu tidak akan seperti itu. Tidak akan terjadi bahwa yang tidak berangkat gitu ininya. Yang berangkat tidak berangkat, kalau misalnya dia jualan tidak jualan gitu ininya. Nah itu justru akan merugikan. Makanya sebetulnya kalau dipenuhi dengan RF itu yang baik, dengan perda gitu ininya, kelengkapan alat dan sebagainya, karena di perjanjian dengan Bank Jateng itu tidak ada anggaran. Bank Jateng tidak bisa menyediakan karena tidak ada anggaran dalam perjanjian itu. Bukan gini. Enggak, ini yang disampaikan oleh Bank Jateng ya. Jadi gini Pak. Penuhi oleh Bank Jateng. Berikan engkosnya. Terus setiap ada kerusakan kita ajukan. Terus kalau toh tidak dipenuhi saat itu, ada jeda untuk pengadaan di Bank Jateng. Tapi sementara ini sampai sejauh ini kebutuhan yang dibutuhkan di pasar dicukupi oleh Bank Jateng. Bicara fakta saja, Trayeman saja belum retribusi Pak. Belum sama sekali. Ini fakta. Jadi ini dalam pelaksanaan seharusnya ketika mengacu dalam perda ekonomi itu setiap dalam perjalanan ngetek itu pedagang harus mendapatkan tanda bukti nama istilah. Tapi kenapa sering saya pertanyakan kok tetap jangan duit ditulis satu ngetek di kantor? Berarti saya tekan dulu. Karena pedagang benar nggak sudah ada saldo yang mau di-tap itu dulu Pak, disampaikan dulu. Karena tunai itu karena saldonya kosong terus bayar. Saya bisa bantah dengan argumen seperti itu. Bukan ini dijelaskan yang detail. Jadi yang tadi, jadi yang sepahaman saya, ketika pelaksanaan ini sesuai dengan regulasi aturan perda dan perbu, itu ketika pedagang saat itu bayar di tap, itu langsung dapat. Prakteknya sekarang dibawa ke kantor dulu kita, saya tahu. Tapi setiap hari tidak di kantor, lah gunanya apa lah? Ini yang kedua. Setelah saya tanya di beberapa pasar, alatnya kurang memadai. Memang betul Pak. Kurang memadai itu kurang banyak. Ya, karena apa? Contoh pasar Rayaman ya Pak. Pasar yang segede itu, libinya paling yang satu. Jadi yang di sana, yang di pojok tidak bisa tercover. Terus cara gimana kalau? Nah itu kita pakai seperti itu. Kalau bencana saya tahu sendiri karena itu adik saya. Berarti kalau hari ini narik itu masih diskusi Mas, nanti ya. Nanti kalau ini Pak kabari ini masih tugasnya namanya Pak Tomo itu ngetep semuanya ke pasar. Pakai uang sendiri. Nyambilnya besoknya itu ditarik semua buat ganti. Itu saya tahu sendiri karena itu ada saya sendiri, adanya istilahnya IPS. Berarti orang ngerti ngesuk makan orang sudah ngerti. Jadi itu mohon maaf terus Kabupaten Tegal, insya Allah awal itu berjalannya yang kedua pasar kendaraan. Terbitnya tapi seperti itu modelnya malunya ngetes itu karena apa saya tahu karena istrinya bersurat nyambut ke pasar itu. Ya gini Pak Bupati, mungkin kami teman-teman kami juga dalam di luar itu inginnya. Saya mohon kalau Pak Bupati ingin informasi yang lebih kan bisa kami undang. Jadi supaya fakta di lapangan. Fakta di lapangannya kita bisa sampaikan. Tapi hari ini mohon Pak Bupati untuk menyampaikan sikap terhadap tuntutan di depan. Benar. Mohon maaf itu sebelum keluar saya untuk pasar berjalan sendiri Pak. Apa sih Bang mau dipindah itu di sentral? Yang mana? Ya udah pedagang yang lampu merah itu. Samping jalan. Iya.
sedangkan di pasar Bunjaran itu kosong. Monggo saya bisa kerja sama bareng, saya udah sama ke asisten 2 caranya kayak gitu tetap. Ya saya kira cukup ya Pak. Iya. Namun tadi jadi teman-teman dari pasar segera sudah menjadi semuanya dan juga disuarakan di tempat sana. Kalau Pak Bupati atau Pak Wagub pengen lebih jelas kondisi di lapangan, itu kalian akan sampaikan. Namun saya sudah menyampaikan juga ke Bupati surat aduan itu sudah 1 tahun mungkin di Februari sampai sekarang sudah Januari. Aduan apa? Aduan tentang retribusi. Sudah audiensi. Bukan ada suratnya. Saya ngasih surat ke Pak Bupati terkait dengan retribusi itu sudah 8 bulan Januari masih Februari saya nyampaikan surat berkaitan dengan retribusi. Mohon menurut Pak Bupati yang sekarang ini kami mohon maaf teman-teman itu ini sudah menunggu mohon kami Pak Bupati bisa menyampaikan bisa menanggapi di sana. Ya paling nanti kami sampaikan mohon maaf ya, kami tampung dulu. Karena begini Pak, ya dengan kan perwakilan nih. Nanti di sana nggak akan lengkap seperti di sini. Jadi dengan perwakilan bahwa terkait dengan tarif retribusi itu perda Pak. Dengan ngasih waktu kami 10 hari untuk menyatakan sikap ya sulit, itu perda itu kan revisi dengan anggota dewan mantan tahu. Jadi kenapa kemudian bagian itu tak tentukan? Itu karena namun saya sudah masuk di bagian hukum. Kalau untuk kaitannya dengan retribusi, besaran retribusi itu bisa dirubah dengan merubah perpu. Tapi kalau substansinya misalkan tadi yang lain itu harus merubah perda. Gitu ya. Monggo lah, saya kira ini mungkin jadi apa? Pak, tarif itu ada di lampiran perda. Masa lampiran perda dijalankan oleh perbu? Perbu itu kan turunannya perda. Betul. Ya makanya tadi ampun ini juga saya konsultasi. Iya. Bagian hukumnya siapa yang ngomong gitu Pak? Bagian hukum, ya saya nggak hafal. Siapa namanya? Saya panggil sekarang. Saya nggak hafal. Alih maksudnya jangan sampai informasi ini malah bikin kredit gitu loh. Siapa bagian hukumnya coba? Saya lupa Pak. Maaf, biar jelas. Iya, saya namanya lupa. Jadi, cewek atau cowok? Cowok Pak. Pak dicari Pak Asisten. Silakan Pak. Ya, ini. Ya jelas aja kita mau jangan sampai ada dusta di antara kita. Betul. Iya. Kenapa kemudian saya menyampaikan itu kan karena konsultasi. Nggih, tapi kan itu bagian hukum itu menyampaikan atas nama pribadi atau atas nama Pemda. Ini jangan sampai jadi kreditnya. Jangan beranggapan kami bingung orang temu. Ya, monggo lah. Itu ya Pak. Iya. Jadi nanti kami sampaikan. Ya. Belanja oleh DLT sudah kami konsep lama Pak. Memang itu sudah kami sudah ngomong juga sama dinas tidak pelaksanaan nanti segera kami tidak lanjuti. Gitu Pak. Iya, betul. Gitu ya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pasar Bunjaran tadi ini paling banyak mengharapkan yang pasar di sentral itu dimasukkan ke pasar Bunjaran. Pasar Bunjaran itu berarti yang sebelah Sakannya. Depan jalan. Iya. Pakai sampai bawah. Dan mengharap bekas PP itu pemerintah punya wacana untuk pasar tradisional. Caranya bagaimana? Jangan dikontrakkan sama suara berapa? Iya. Kemarin banyak permen. Yang lantai 2 mengharapkan sana untuk monggo dikelola, ada parkiran di atas. Anunya kapan, pelaksananya saya tidak menuntut kapan karena berhubungan dengan dana. Iya. Ini jadikan pasar tradisional. Di atas. Iya. Karena saya lihat yang dekat aja yang saya sering tiap bulan atau 13 kali ke sana ke pasar Bintoro itu bisa. Bintoro. Cuma. Iya. Bangun yang baru lagi. Terus kalau pasar kabupaten cukup lah luar konteks. Cukup. Tapi itu masa panjang. Yang utama itu yang mendesak itu yang desain kali itu. Mohon dimasukkan ke pasar. Iya. Kalau yang malam bisa di depan, bisa di teras, parkiran kayak gitu. Jadi kita nggak mematikan pasar malam, kita tempatkan di situ. Iya. Terima kasih. Gini, Pak.
Turun sudah sampaikan beberapa aspirasi, beberapa usulan, beberapa masukan dan sudah diterima langsung oleh Bapak Bupati, Bapak Wakil dan Bapak Kapolres, dan akan disampaikan juga oleh Bapak Bupati langsung di depan masa demo. Nanti kita bergeser ke depan. Terima kasih sekali lagi kamunya, dan harapannya tetap saja silaturahmi komunikasi gitu ya. Oke, itu mengalir saja. Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah menerima kami semua usulan-usulan dari panjenengan, semua usulan dari panjenengan mau dijawab sendiri beliau Bapak Bupati. Jadi tolong panjenengan sabar, panjenengan tertib, jangan sampai ada yang berbuat sesuatu. Terima kasih. Bupati tanggung jawab pasar inflasi, tanggung jawab Bupati Majak, sekarang juga ya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi tuntutan Bapak Ibu sekalian sudah kami sampaikan. Alhamdulillah Bapak Bupati yang sudah mau menerima, Bapak Wahub dan Bapak Kapolres didampingi, sehingga pada siang hari ini tolong dengarkan jawaban dari beliau sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Bupati Tegal, Bapak Kapolres Tegal beserta jajaran. Yang saya hormati Ketua KP2R, Komunitas Pedagang Pasar Rakyat Kabupaten Tegal, yang saya banggakan, para Bapak Ibu semuanya. Sehat Bu? Ya. Sehingga ini jam pira? Jam pira? Jam 10? Ya. Jam 11? Jam 9? Ya, semoga panjenengan semua selalu diberikan kesehatan. Mudah-mudahan dinakie panas-panasan jadi tambah sehat. Penyakitnya hilang. Ya. Ini Bapak Ibu yang saya hormati, tadi kami sudah menerima 7 perwakilan dari rekan-rekan Bapak Ibu semuanya, para pedagang pasar rakyat. Ada yang dari Pasar Traiman, Pasar Bawang, Mejasem, Jatilaba, dan lain-lain. Tadi saya sudah mendengarkan sedikit audiensi, terus Bapak rekan-rekan semua juga menyampaikan. Tadi ada koordinator lapangan, ada Pak Suherman juga sudah menyerahkan. Ada 7 tuntutan, mulai dari soal tarif retribusi, proses retribusi, terus apa nih Kek? Penertiban pasar, penataan dan penertiban pedagang pasar di sekitar wilayah pasar, terus menganggarkan alokasi untuk perbaikan pasar, terus yang terakhir adalah mewajibkan ASN untuk berbelanja di pasar. Ya, gue wis jadi program yang pas kampanye Bu. Ya, arane belanja nang wonge jawab. Ini suratnya sedang kami susun. Kapan jadi Pak Kadis? 1-2 hari secara sistem juga Pak Nisa. Dalam 1 minggu insya Allah suratnya wis jadi.
Ya, dicatat. Eling-eling. Ya. Surat edaran untuk ASN agar berbelanja di pasar tradisional. Kenapa? Iya, pasar tradisional. Ya, Bapak Ibu, terkait dengan tarif ini terjadi tahun 2023. Zamannya aku ngomong awet kesamaan jabat aja sampai anak kenaikan. Pasar orang naik, PBB orang naik, jadi laka kenaikan Bapak Ibu. Terkait dengan usulan panjenengan jalur anak penurunan kami terima dan akan kami pertimbangkan. Tapi dia Bapak Ibu terjadi anak prosesnya kan mikirin tuntutannya jalur 10 hari. Ini ada prosesnya yang mau kari luwi-luwi ya jenengan harap maklum. Ini Bu ya kan ini tuntutan di Musa sing ujuk-ujuk jadi Bu. Terkait dengan penataan pasar setiap tahun pemerintah Kabupaten Tegal selalu menganggarkan Bu. Ini sing paling jadi perhatian dia pasar bawang sing becek orang umum, benar? Distribusi pedagang pasar bawang. Saya si banjir ora, api ora. Ya, jadi setiap tahun selalu kita anggarkan. Itu wujud komitmen pemerintah Kabupaten Tegal dalam memastikan pedagangannya nyaman, pembelinya juga nyaman. Sehingga ada kayak gitu. Rayeman ini sing banjir harus kita tangani. Apa? Ya, para bayar. Ya, soal retribusi sing jere kari orang mangkat dibagiin di anak rawane. Monggo orang bakal kaya gimana? Ya. Orang mangkat, ya orang bayar. Ya. Apa? Kita akan bahas kemudian ya, kita bahas enggak? Bu, tapi Bu, ini jalur premium dan dengan orang mangkat juga kita kan pemerintah juga wajib mengawasi 1 rupiah pun yang disetorkan panjenengan. Kari jenengan orang mangkat orang dari suratnya nomornya pimen Bu. Maka bisa-bisa jenengan mangkat tapi dianggap orang mangkat karena lakang suratnya. Cuman anak beri galak ya kotak pertimbangan. Bu, nanti kita pertimbangkan. Tadi juga kami sudah bahas Bu terhadap 7 perwakilan rekan-rekan panjenengan nanti tadi Pak Surman Bu. Pak Surman nanti juga tolong ikut menjelaskan apa yang tadi kita sampaikan terkait dengan adanya arahan dari MCP KPK. Kalau kita kembali ke manual Bu, itu kebocorannya sangat tinggi. Ya. Pasar penjualan. Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Roman. Tuntutan sudah kami terima dan kami akan pertimbangkan demi kemakmuran kesejahteraan panjenengan Bu. Iya. Kalau ya pengen panjenengan bebengan ada laris. Iya. Kari masyarakat seneng, penghasilan akeh pemerintahan yang melu seneng Bu. Tapi kari masyarakat syukur ya bupati wakilnya melu syukur. Apa? Ya, nanti kami akan segera koordinasikan. Ya, kan kami beri saya waktu. Jangan percaya kalau aku apa? Percaya, mau waktu. Ya. Apa? Aku tahu mungkin. Ya, tenang. Ya. Apa? Ya. Yuk, begitu. Apa namun?
Kemudian Pak, itu disampaikan, kita akan pertimbangkan Pak rembuk di situ. Ya, apa mana Pak? Ya, semua. Jangan takut dulu. Yo, takut bangun bangkit dulu. Jangan belakang apa? Aduan, ya. Yo, dulu, cukup. Jangan harus panas, plastik. Kalau sana di tangan aku jadi mana? Yo. Iya, yang nggak berangkat lapis yang mengarah kepala jenazah. Semua orang mangkat arah usah bawar. Iya, Bapak. Tapi ada surat karena kita kontrol. Ya, Pak. Jangan surat jangan jawab. Gampang. Salam. Dan jenengan misalkan gitu, kan misal dong, jenengan orang mangkat tanggal 7 sampai 7 Desember. Jenengan tinggal bawa izin tanggal 1 sampai 7 Desember, kita masuk ke tanda tangan aja. Tulis bahwa sampai orang mangkat tanggal 2. Kenapa? Terus jangan tahu izin tidak berangkat karena dia berjualan orang kan diberiang dulu orang kan diberiang misalkan dengan orang angkat terus ya gitu ya kata kebun cukup ya jangan panas plastik ya. Saya terima kasih ini sebagai bahan evaluasi dan koreksi kami pemerintah Kabupaten Tegal. Mohon maaf kalau selama ini pelayanan birokrasi pemerintah Kabupaten Tegal belum maksimal. Terima kasih. Matur nuwun atas kedatangan panjenengan. Setelah ini panjenengan langsung pulang dulu. Ora usah mampir-mampir. Ya. Terima kasih akhir malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.